Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami boleh kembali sekeluarga menemani Anda dalam program yang kita sudah tunggu-tunggu, yaitu Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada pagi hari ini, siapkan hati karena saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Selama kita buka hati dan kita benar-benar haus lapar akan firman Tuhan, maka saya percaya kita semua akan dipuaskan. Dan saya juga percaya bahwa firman Allah akan menguatkan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman daripada Tuhan. Dan kami berdoa untuk hari ini dimanapun umat-Mu berada yang menyaksikan program Amin ini, kami berdoa Roh Kudus bekerja. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak dibatasi dengan tempat, waktu. Dimanapun mereka berada hari ini kami berdoa biar kami boleh mengalami Tuhan secara nyata. Now dimanapun kami berada ya Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami menyerahkan semua pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami semua boleh diberkati pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih para malaikat Roh Kudus, lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap mereka supaya mereka dibawa boleh mengalami Tuhan secara nyata. Aku berdoa kami semua sepakat bahwa supernatural manifestation terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Pagi hari ini saudara, ketika kami mempersiapkan semuanya, Tuhan berbicara mengenai sebuah topik, di mana topik ini saya tahu bukan topik yang baru. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi pagi hari ini mari kita buka hati bersama-sama. Kita mau belajar sesuatu dan saya percaya bahwa firman ini akan memberkati dan menguatkan kehidupan saudara. Pagi hari ini judul daripada khotbah saya dalam program Amin berikut ini adalah doa untuk pemulihan. Ketika saya berdoa, Tuhan memberikan tema ini, nak sampaikan tentang doa untuk pemulihan. Karena saya percaya Tuhan kepingin hidup kita dipulihkan, hidup kita dimerdekakan saudara. Beberapa minggu lalu, khususnya bulan ini, especially in Indonesia, dalam negara Indonesia, kita semua bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, di mana semua elemen masyarakat mulai dari kalangan yang biasa sampai kalangan yang atas, semuanya rakyat Indonesia memeriahkannya dengan sebuah perlombaan, upacara bendera dan lain-lain, karena mereka mengekspresikan bagaimana mereka bangga dan bersyukur atas kemerdekaan yang sudah dialami oleh bangsa kita semua saudara. Saya percaya setiap negara juga pasti punya hari kemerdekaan mereka, dan mereka mengekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Dan saya percaya bahwa kita semua sangat bersyukur untuk setiap kemerdekaan atas setiap bangsa kita saudara. My question, pertanyaan saya, apakah Anda dan saya benar-benar sudah mengalami kemerdekaan sejati? Merdeka dari apa? Dari rasa takut saudara. Sementara semua orang hari-hari ini mengalami ketakutan di masa pandemik ini. Saya percaya kemerdekaan yang sejati bukan cuma kemerdekaan dalam bangsa atau apapun saudara, tapi kemerdekaan sejati adalah kita merdeka dari dosa kita, merdeka dari semua rasa takut kita akan masa depan, akan situasi yang hari-hari ini kita hadapi, yaitu pandemik saudara. Dan saya percaya Tuhan mau supaya Anda dan saya mengalami kemerdekaan. Kita percaya saudara bahwa kemerdekaan sejati adalah hanya di dalam Yesus Kristus saudara. Dan saya percaya di dalam Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Amin saudara. Dan kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, dari ketakutan, dari kecemasan dan lain-lain, kita harus mengetahui panggilan Tuhan dan tujuan kenapa Tuhan menempatkan kita di suatu bangsa saudara. Apa tujuannya? Yesaya 61 ayat 1 jelas sekali berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya percaya Tuhan mau ketika Anda dan saya mengalami kemerdekaan sejati. It's not only for you, bukan cuma untuk Anda, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, sehingga semua orang akan mengalami kemerdekaan, merdeka dari dosa, merdeka dari semua ketakutan mereka,
merdeka dari semua kekhawatiran dan masalah-masalah hidup mereka, merdeka dari semua kutuk-kutuk dosa yang hari-hari ini mungkin menguasai kehidupan banyak orang. Tapi saya percaya Roh Tuhan ada pada kita semua untuk memberitahukan kebebasan sudah datang dalam kehidupan kita. Bahkan saya percaya Tuhan tidak cuma memberitakan supaya kita menyampaikan kemerdekaan bagi manusia, tapi saya percaya Tuhan punya destiny, punya panggilan. Kenapa Tuhan menempatkan kita dalam suatu kota atau satu negara. Baik Anda yang ada di Indonesia ataupun Anda yang ada di negara-negara lain di Asia, di Malaysia, di Brunei, Singapura, di Filipina, bahkan di Taipei, di Amerika, di Australia, dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar menempatkan Anda dalam sebuah kota, karena Dia punya tujuan yang dahsyat melalui Anda untuk bangsa dan kota Anda. Saya percaya bahkan suatu bangsa, suatu negara, kehidupannya itu, keadaannya itu bergantung bagaimana sikap daripada umat Tuhan. Saya percaya Tuhan menjadikan umatnya sebagai barometer dari kehidupan kota dan bangsanya. Itu sebabnya saya percaya saudara, ketika umat Tuhan mengalami kemerosotan dalam macam-macam hal, dalam moral, dalam seks dan sebagainya, bahkan ketidakacuan terhadap kerohanian, menganggap firman Tuhan gak terlalu penting lagi, bahkan kompromi dengan hal-hal yang duniawi, kompromi dengan dosa, maka yang akan terjadi adalah murka Tuhan terjadi. Seperti dalam 2 Tawarik 7 ayat 13, maka terjadi beberapa hal saudara. Yang pertama akan terjadi kekeringan. Ini bicara mengenai kerugian, kemiskinan dan sebagainya saudara. Lalu terjadi kemandulan, berbicara tentang ketidakproduktifan dan stagnan saudara. Ada begitu banyak kehidupan kekristenan hari-hari ini kita melihat bahwa stagnan. Juga saya yakin sekali bahwa barometer daripada sebuah bangsa, sebuah kota tergantung dari umat Tuhan. Ketika umat Tuhan mengalami kemerosotan dalam banyak hal, moralitas semuanya, maka efek daripada semuanya akan terjadi dalam dunia saudara. Bahkan dikatakan penyakit sampar saudara, berbicara mengenai banyak penyakit yang aneh-aneh menular dan tidak ada obatnya. Saudara, saya tidak menghakimi siapapun, tapi kita harus percaya dan kita harus flashback. Kita harus melihat, mengingat saudara, ketika terjadi umat Tuhan mengalami kemerosotan, mulai kompromi dengan dosa, maka efeknya saudara yang terjadi, maka Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi. Ada kekeringan, kemandulan, penyakit sampar dan lain-lain saudara. Dan kalau situasi ini terjadi atas bangsa kita, kehidupan kita, hanya ada satu cara yang harus Anda dan saya lakukan saudara. Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya begitu kuat, nak sampaikan tentang berdoa untuk pemulihan. Saya percaya Tuhan kepingin supaya anak Tuhan, saya mau nyampaikan sesuatu pesan Tuhan yang begitu kuat yang Dia bicara dalam hati saya. Sampaikan kepada umatku untuk doa untuk pemulihan, karena saya percaya cuman itu satu-satunya jalan supaya negara kita dipulihkan, kota kita dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan. Dan saya percaya, ayo sama-sama pagi hari ini melalui program Amin ini saya berdoa supaya Anda dan saya sadar, dan mari kita mulai start berdoa untuk pemulihan. Pertanyaannya gimana caranya supaya doa dan terjadi pemulihan? 2 Tawarik 7 ayat 14, sebuah guidance yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan pagi hari ini I just want to encourage you melalui 2 Tawarik 7 ayat 14, this is the secret. Bagaimana Anda berdoa dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini, keluarga-keluarga akan dipulihkan. Saya berdoa gereja-gereja Tuhan akan dipulihkan. Saya berdoa kota-kota akan dipulihkan, bangsa dipulihkan, ekonomimu dipulihkan, semua kehidupanmu akan dipulihkan ketika kamu mengerti how to do, yaitu berdoa untuk sebuah pemulihan. 2 Tawarik 7:14, sebuah guidance yang Tuhan berikan. Saya tahu ayat ini famous, ayat ini populer, semua Anda ngerti ayat ini, tahu ayat ini. Tapi izinkan saya pagi hari ini untuk share kepada Anda, mengingatkan Anda kembali 2 Tawarik 7:14 adalah doa, adalah kunci untuk pemulihan saudara. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka saudara.
Surah ayat ini adalah ayat yang saya tahu bahwa ada begitu banyak orang Kristen tahu ayat ini. Tapi pertanyaannya mereka sering bertanya, Tuhan kenapa kok gak pulih-pulih? This is the secret, saudara, doa untuk pemulihan. Saya membagi secara detail ada 4 bagian penting untuk doa dalam pemulihan ini, saudara. Yang pertama jelas adalah di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saya percaya doa untuk pemulihan yang pertama adalah syaratnya merendahkan diri. Karena ada begitu banyak orang Kristen datang kepada Tuhan tapi mereka tidak pernah merendahkan diri di hadapan Allah. Mari saya mengajak Anda untuk kita bahas sama-sama mengenai 4 poin ini. Yang pertama adalah merendahkan diri. Berasal dari bahasa Ibrani yaitu kana. Kana yang artinya bring down low atau into subjection, under humble self. Saudara, kalau Anda perhatikan kata kerendahan hati ini, saudara, merendahkan diri ini dari bahasa Ibrani kana. Di dalam bahasa Ibrani sebenarnya banyak sekali kata yang artinya humble atau merendahkan diri. Yang pertama ada beberapa yang saya mau sampaikan buat Anda. Yang pertama daka. Daka itu adalah kerendahan hati karena penghancuran. Ketika seseorang diizinkan Tuhan melewati masa sukar dan merasa sadar, mereka akhirnya sadar bahwa hanya bisa bergantung pada Tuhan saja. Ini adalah salah satu bahasa dari kata-kata dalam bahasa Ibrani yang artinya juga sama, merendahkan diri, yaitu kerendahan hati karena penghancuran. Ada begitu banyak orang rendah hati ketika mereka diizinkan Tuhan mengalami penghancuran. Saya percaya Tuhan izinkan banyak hal terjadi atas hidup Anda karena Tuhan mau benar-benar Anda merendahkan diri. Dan daka ini adalah kerendahan hati karena penghancuran. Lalu ada suwaj. Suwaj itu adalah hanya tampilan kerendah hati dengan bersujud. Dalam tradisi ketika seorang bertemu dengan orang asing, mereka akan membungkukkan diri sedikit. Itulah yang namanya suwaj. Yang ini adalah hanya protokol demonstrasi fisik sebagai tanda merendahkan diri, tetapi sebenarnya hatinya belum tentu merendahkan diri. Lalu ada lagi kata yang berikutnya adalah shaper. Shaper ini kerendahan hati secara spirit, saudara, atau ekspresi hati yang merendahkan diri, saudara. Dan ini adalah beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang memiliki arti yang sama, yaitu humble atau merendahkan diri. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Apakah Anda benar-benar merendahkan diri berdoa untuk pemulihan? Anda merendahkan diri because Tuhan izinkan penghancuran terjadi dalam kehidupan Anda, atau Anda merendahkan diri karena sebagai cuman rutinitas atau sebagai tradisi atau sebagai protokoler saja Anda menundukkan kepala, bersujud, tiarap, tapi sebenarnya hati kita sebenarnya belum merendahkan diri. Itu sebabnya Tuhan nggak pulihkan keadaan kita, belum memulihkan keadaan kita karena kita nggak benar-benar merendahkan diri kita, atau kita cuman berkata in the spirit saja dan sebagainya. Saya nggak tahu Anda dari mana, dari 3 ini bagaimana kerendahan hati kita. Mari kita reflectionkan kehidupan kita. Apakah benar kita sudah merendahkan diri ketika kita berdoa dengan kerendahan hati, atau itu cuma formalitas, sebenarnya hati kita nggak terendah hati, sebenarnya kita nggak merendahkan diri benar-benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau ini doa yang menjadi doa Anda dengan segala kerendahan hati benar-benar murni, saya percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Apa yang membuat keadaan kita belum pulih? Karena kita berdoa tapi tidak dengan kerendahan hati. Kata daka sendiri, kana sendiri, maksud saya, saudara, berasal dari bahasa orang Kanaan atau orang Akad yang berarti pedagang, saudara, merchant or trader, saudara. Karena itulah orang Kanaan dan Akad dari bahasa orang Kanaan, kata ini memiliki pengertian dengan memberikan surrendering semua apa yang kita miliki untuk mendapatkan kembali yang lebih besar atau greater return. Dan seperti itulah yang dilakukan pedagang, saudara. Ini adalah akar dari kata kana, kata yang diterjemahkan sebagai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati ini menyerahkan semua resource yang kita miliki kepada Tuhan secara sukarela, saudara. Ini juga seperti ketika pegulat, saudara, dikunci, saudara, kalah ketika bergulat, dan dia mengakui kekalahan dan meminta kemurahan dari musuhnya untuk melepaskan dirinya. Sebutannya adalah cry uncle. Sebenarnya pun ketika kita dikunci, tanda kutip, dan mengakui kekalahan kita, itu berseru dan merendahkan diri.
Pegulat ini sudah menyerahkan semua kekuatan sebelumnya, dia menyerah atau direndahkan, dan dia menyerahkan dirinya kepada musuhnya. Itulah arti kerendahan hati dari kata kana, saudara. Dan saya menyimpulkan ketika saya mempelajari kata rendah hati, karena saya tahu ketika saya berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Semua orang tahu tentang merendahkan diri. Tapi saya mau belajar untuk mengupas lebih dalam dan share kepada Anda apa itu arti sebenarnya merendahkan diri. Sehingga benar-benar Anda datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, dengan sebuah pengertian yang benar, saudara. Apakah Anda melakukan ini karena kita merendahkan diri, karena kita mengalami penghancuran yang Tuhan izinkan, proses yang Tuhan izinkan, atau kita cuma melakukannya secara formalitas, bersujud tapi sebenarnya hati kita nggak merendahkan diri, atau kita benar-benar seperti pegulat tadi, benar-benar merendahkan, menyerahkan semua resource yang kita miliki dengan sukarela kepada Tuhan, saudara. Dan saudara, saya mengambil sebuah kesimpulan, saudara, Anda bisa catat ini sebagai note dalam hidup Anda, yaitu latihan yang terbaik untuk merendahkan diri adalah dengan menyadari bahwa keadaan kita sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa keadaan kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, saudara. Yang kedua, kita bukan siapa-siapa. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita yang memampukan untuk melakukan semuanya. Ini yang artinya rendah hati, saudara. Jadi kerendahan hati adalah merendahkan diri kita. Artinya kita menyadari keadaan kita sekali lagi tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang mampukan. Inilah yang Tuhan mau, supaya kita sadar dan kita datang merendahkan diri benar-benar di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka adalah empunya kerajaan sorga. Dan ketika saya mempelajari Matius 5 ayat 3 ini, saudara, kata miskin di sini dalam Alkitab terjemahan lama ini disebut rendah hati, saudara. Jadi artinya dalam terjemahan lama, dalam bahasa Alkitab terjemahan lama dikatakan kata miskin adalah rendah hati. Miskin artinya kita nggak punya apa-apa. Dan orang miskin itu seperti pengemis, saudara, tanda kutip, yang hidupnya bergantung kepada pemberian atau belas kasihan orang lain. Saya berdoa supaya biarlah kita hidup senantiasa bergantung kepada Tuhan. Itulah yang namanya kerendahan hati. Kita merasa Tuhan, aku gak punya apa-apa kecuali Tuhan. Sekalipun mungkin Anda punya berkat, Anda punya keuangan, Anda punya semuanya, tapi Anda tetap merasa miskin. Miskin di sini Tuhan gak ngomong bahwa kita harus miskin dalam ekonomi, bukan, saudara. Tapi miskin artinya kita sekalipun punya harta, kita punya semua yang kita miliki, tapi kita tetap merasa miskin di hadapan Tuhan. Dan kita udah merasa bahwa Tuhan, semua yang kita ini gak ada apa-apa, semua gak ada arti kecuali Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin, supaya kita berbahagia dikatakan ketika kita merasa miskin di hadapan Allah. Karena kita cuma mau bergantung hidup sama Tuhan, seperti seorang pengemis yang bergantung hidup dari pemberian dan belas kasih orang lain. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengerti. Dan kalau Anda lakukan ini, saya percaya inilah doa untuk pemulihan. Dan saya percaya doamu akan didengar dan kau akan dipulihkan. Mari ketika kita berdoa, doalah dengan merendahkan diri. Jangan merasa bahwa kita masih mampu. Jangan merasa bahwa kita masih bisa, tapi sadar, saudara, bahwa kita nggak bisa apa-apa. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak ada apa-apanya, saudara, kecuali Tuhan menolong kehidupan Anda dan saya. Apalagi di situasi pandemik ini, saya percaya manusia tidak memiliki kontrol apapun atas pandemik ini. Kita seharusnya sadar ketika Tuhan izinkan pandemik ini terjadi, membuktikan manusia bukan apa-apa, tidak ada apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau ketika kita berdoa dengan merendahkan diri dan berkata, Tuhan, I cannot live. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku butuh Engkau. Aku tidak ada apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Dan aku sadar di tengah pandemik ini manusia gak ada arti, kematian di mana-mana seketika terjadi. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang melindungi kita, menjaga kita, kita gak akan bisa ada sampai hari ini. Saya berdoa supaya Anda dan saya mengerti ini yang Tuhan mau, merendahkan diri, mengerti bahwa kita gak ada apa-apa tanpa Tuhan. Hal yang kedua menjadi doa pemulihan adalah berdoa dalam ketekunan. Dikatakan dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Saya kasih tambah dalam ketekunan. Pertanyaannya, kenapa saya tambahkan dengan kata ketekunan? Karena saya tahu ada begitu banyak orang Kristen berdoa,
Akan tetapi ketika doanya belum dijawab sampai dalam waktu yang cukup lama, saudara, mereka akan berhenti untuk berdoa. Saudara, saya punya pengalaman secara pribadi. Saya berdoa untuk sesuatu, saudara, mulai dari September tahun lalu sampai hari ini, saudara. Dan mungkin orang berkata, mana janji Tuhan? Tapi saya tetap percaya, karena Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Saya sadar benar bahwa Tuhan, kalau bukan karena Engkau, ini gak akan jalan. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan berhasil. Kalau bukan karena Tuhan, Tuhan ajar saya apa itu kerendahan hati. Benar-benar merasa, Tuhan, aku bergantung sama Engkau. Jadi saudara, ini khotbah bukan sekedar khotbah pengetahuan. Saya alami benar apa itu doa pemulihan. Dan yang kedua, Tuhan berkata, nak, doa dalam ketekunan. Itu sebabnya kalau Anda mengikuti streaming di gereja, Anda akan dengar salah satu khotbah saya, judulnya berdoa dalam ketekunan. Hari ini, I just remind you again, kalau Anda mau doa untuk pemulihan, hal yang kedua adalah berdoa. Tapi bukan cuma sekedar berdoa, saya tambahkan kata berdoa dalam ketekunan. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, saya tekankan, ada begitu banyak saya lihat orang Kristen, mereka berdoa, ketika doa mereka belum dijawab, dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka stop untuk berdoa. Mereka percaya bahwa Tuhan sudah gak dengar lagi doa mereka, dan mereka give up. Tapi hari ini Tuhan berkata, nak, kalau kamu mau doa untuk pemulihan dalam semua aspek hidupmu, berdoa bukan cuma saja berdoa, tapi berdoalah dalam ketekunan. Hari ini dimanapun Anda berada, I just want to encourage you. Kalau engkau sedang menanti sebuah janji Tuhan, kau sedang berdoa untuk pemulihan keluarga, mungkin kau sedang berdoa untuk suamimu, mungkin kau sedang berdoa untuk istrimu, atau kau berdoa untuk bisnismu, kau berdoa buat gerejamu, kau berdoa untuk sesuatu yang sampai hari ini belum ada jawaban. Saya katakan, tetap berdoa dalam ketekunan. Saya percaya tiba waktunya. Ingat, catat garis bawah baik-baik perkataan saya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa, dan Dia pun tidak mau terburu-buru untuk menjawab doa. Tepat waktunya Tuhan, saya percaya doamu akan ada pemulihan. Karena hari ini Tuhan berkata jelas sekali, doa untuk pemulihan. Dan Tuhan memberikan revelation dalam hidup saya, berdoa dalam ketekunan. Seperti belajar dari kehidupan Elia, dia berdoa sampai 7 kali di gunung. Saudara, ketika dia selesai melawan Nabi Baal dan dia menang, saudara, apa yang terjadi? Dia menyuruh Ahab pulang karena hujan akan tiba. Lalu apa yang terjadi? Ahab menuju pulang, saudara. Tapi Elia naik ke gunung dan dia berdoa. Dia continue berdoa, saudara, untuk hujan. Pertanyaan saya, apakah hujan turun? Belum, saudara. Dan dia berdoa, Alkitab mencatat, dia teriak, dia berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dia menaruh posisi kepala di antara kedua lututnya, saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu Alkitab berkata, dia ngomong sama bujangnya, coba kamu naik ke atas, lihat apakah ada awan. Dan Alkitab mencatat bujangnya turun dan berkata, belum terjadi apa-apa. Dan itu dilakukan terus sampai dengan 7 kali, saudara. 7 is the number of perfection. Saya percaya Tuhan mau kita terus berdoa sampai doa kita menuju kesempurnaan. 7 adalah angka sempurna. It's not accident, bukan sebuah kebetulan kalau Elia harus berdoa sampai 3 kali. Karena Tuhan sedang mengajarkan kita, kalau kita berdoa, jangan berhenti berdoa sampai doamu sampai kepada yang namanya kesempurnaan. Berdoa dalam ketekunan, saya percaya Tuhan pulihkan. Alhasil, saudara, yang ke-7 kali Elia berkata kepada bujangnya, coba kamu naik ke atas, lihat. Dan bujangnya berkata, aku melihat segempal awan. Berapa banyak saudara yang percaya ketika Anda berdoa dan Anda terus berdoa dalam ketekunan, saya percaya hujan akan datang dalam hidup Anda. Saya percaya blessing akan datang, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Hari ini kalau Anda sedang menanti janji Tuhan, Anda sedang berdoa dalam kondisi apapun, mungkin Anda doa untuk kesembuhan, mungkin Anda doa untuk kerobosan, Anda doa untuk gereja, Anda doa buat kota, Anda doa buat apapun, jangan berhenti berdoa sampai engkau melihat Tuhan bekerja dan memulihkan doa-doa Anda. Dan saya percaya dari tempat ini, I declare, saya katakan semua doa yang Anda naikkan dengan kerendahan hati dan dalam ketekunan, saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan dan memberikan terobosan demi terobosan dalam setiap doa-doa Anda. Believe me, ini yang Tuhan sampaikan, saudara. Jadi saudara harus ngerti bahwa berdoalah sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita lihat dari etimologinya, saudara, kata doa itu dalam bahasa Ibrani adalah palal, saudara. Palal artinya to intervene, maksud saya intervene, campur tangan, atau interpose, menempatkan menjadi perantara. Saudara, kalau kita lihat etimologinya,
Kata palal berasal dari kata akarnya adalah pal, artinya fall, jatuh. Kata palal sendiri secara harafiah berarti fall down to the ground in the presence of one in authority planting a cause. Artinya saudara jatuh sujud sampai ke tanah di hadapan orang yang memiliki kuasa atau otoritas untuk membela sebuah perkara. Dan saya tahu cuma Tuhan yang satu-satunya memiliki otoritas untuk membela perkara kita di hadapan manusia dan di hadapan dunia, saudara. Itu sebabnya mari terus berdoa dengan tekun. Yakobus 5 ayat 16, Anda semua tahu ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya percaya ketika Anda benar-benar orang benar, Anda berdoa dalam ketekunan, doamu akan besar kuasanya. Dan saya percaya doamu akan didengar, Tuhan akan memulihkan. Ini hal yang kedua, bagaimana caranya kita berdoa untuk pemulihan. Hal yang ketiga dikatakan mencari wajahku, mencari wajah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata wajah di dalam perjanjian lama sering diterjemahkan dengan sebagai present, kehadirat Tuhan atau hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bicara mengenai mencari wajah Tuhan, artinya kita itu mencari hadiratnya, saudara. Belajar dari kehidupan Musa, Keluaran 33, jelas sekali Musa membangun kemah pertemuan. Dikatakan berbahagialah orang yang haus lapar akan Tuhan, saudara. Musa memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dia merindukan kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Banyak orang Kristen hari-hari ini hanya mencari tangan Tuhan, berkat Tuhan, tapi bukan mencari pribadi, apalagi mengenal Tuhan secara pribadi, apalagi bertemu muka dengan muka. Mereka selalu berdoa minta berkat, mereka selalu berdoa mencari tangan Tuhan, bukan wajah Tuhan. Saya tidak menghakimi, tapi saya mengajak Anda, mari kita belajar. Jangan fokus dengan tangan Tuhan, jangan fokus dengan blessingnya, tapi fokuslah dengan Tuhan dan wajahnya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, rindukan Dia, rindukan hadiratnya. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang merendahkan diri, berdoa dalam ketekunan dan mencari wajahku. Fokus mereka bukan berkat, fokus mereka bukan tangan Tuhan, tapi fokus mereka adalah the present, hadirat Allah. Keluaran 33 ayat 7 berkata, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluar, pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Saudara, tidak banyak hari-hari ini orang di masa pandemik justru membentangkan kemah pertemuan dan membuat pertemuan dan merindukan Tuhan. Ada begitu banyak orang sudah pakai akal mereka. Bahkan beberapa orang meninggalkan Tuhan, beberapa orang udah malas berdoa karena mereka merasa mana Tuhan. Katanya Tuhan, kami tidak akan mengalami kesusahan dan sebagainya. Mereka kecewa, mereka bertanya mana janji Tuhan. Tapi justru harusnya ketika pandemi ini masih terjadi seperti ini, kita harus menyiapkan kemah pertemuan, rindukan Tuhan, cari wajahnya, cari hadirat Tuhan. Dan saudara, kalau Anda baca ayat 13 dikatakan, maka sekarang jika aku, kata Musa, kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadamu, sehingga aku mengenal engkau. Hari-hari ini saudara, ada begitu banyak orang hanya berdoa untuk berkat, untuk bagaimana mereka bisa survive, bagaimana mereka bisa diberkati di masa sulit ini. Tapi enggak banyak orang yang berkata, Tuhan, tunjukkan jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku mendapat kasih karuniamu. Ingatlah, aku ini umatmu, kata bangsa ini umatmu, kata Musa. Kalau kita memperhatikan kehidupan Musa, kerinduannya cuma satu, mau bertemu Tuhan, mengalami Tuhan, bukan fokus kepada penggenapan janji semata. Karena itu dia meminta untuk Tuhan menyertai dia, bukan cuma malaikatnya, tapi Tuhan sendiri yang menyertai dia, saudara. Saya berdoa hari-hari ini, saya berdoa supaya Anda dan saya bukan fokus kepada how we can survive in this pandemic, bukan bagaimana kita nggak kelaparan, bagaimana kita dapat pekerjaan, tapi fokuslah berkata, Tuhan, tunjukkan jalanmu, apa yang harus aku lakukan biar aku mengenal Kau. Karena saya percaya di balik pandemik, di balik proses, di balik setiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena Dia mau membawa kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Yang percaya katakan amin. Mari rindukan Tuhan, bukan tangannya tapi wajahnya. Rindukan the present, rindukan hadiratnya. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan setiap doa-doa kita.
Hal yang keempat, saudara, yang terakhir adalah poinnya adalah berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara. Anda sudah tahu bahwa di Alkitab ada berkata, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saya berdoa berbalik dari jalan yang jahat. Saya simpulkan poin yang keempat, saudara. Setelah saudara merendahkan diri, berdoa dalam ketekunan, benar-benar mencari merindukan hadirat Allah, mencari wajah Tuhan bukan tangannya, tapi merindukan untuk mengenal Dia secara pribadi lebih dalam lagi. Dan yang keempat adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena ada begitu banyak orang Kristen bertobat tapi nggak sungguh-sungguh bertobat. Saya berdoa supaya Anda benar-benar sungguh-sungguh bertobat dari setiap keduniawian. Matius 3 ayat 8 berkata jelas sekali, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan kita. Dalam terjemahan TSI dikatakan seperti ini, saudara. Kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian masing-masing. Kalau Anda berkata Anda bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, it's not only lip service, bukan cuma di mulut, tapi tunjukkan dari cara hidup kita, saudara. Karena saya melihat ada begitu banyak orang Kristen berkata bertobat, tapi cara hidup mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sudah bertobat, saudara. Saya percaya kalau kita berkata bahwa kita berbalik dari jalan yang jahat, maka tunjukkan itu melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu. Saya tidak setuju kalau ada orang berkata, jangan lihat perbuatan saya, lihat hati saya. Saya ini sudah bertobat. Saya nggak percaya, saudara. Yesus sendiri mengajar kita, follow me as I follow. Follow me, kata Tuhan, ikuti aku, ikuti teladanku. Paulus juga berkata, follow me as I follow Jesus. Seharusnya setiap orang Kristen berkata, ikuti aku, lihat bagaimana cara aku hidup. Saudara, saya percaya orang yang benar-benar bertobat dari setiap perkataannya, dari setiap perbuatannya akan mencerminkan Kristus. Sekali lagi saya katakan, begitu banyak orang berkata kami bertobat, tapi dari hidupnya sebenarnya tidak mencerminkan sebuah pertobatan. Pertobatan bukan cuma doa nangis waktu kita altar call, tapi pertobatan adalah sesuatu yang kita hasilkan, perubahan, dan di mana orang bisa melihat perubahan itu dari sikap kita, dari perkataan kita, dari perbuatan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini Tuhan memberikan sebuah firman, nak, jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau kita bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat, begitu orang melihat hidup Anda, perkataan Anda, mereka tahu bahwa Anda benar-benar bertobat, saudara. Jadi mari berbalik dari jalan yang jahat. Artinya berbalik dari cara duniawi, dari kehidupan, kefasikan kita, keduniawian kita. Galatia 5 ayat 19 jelas sekali berkata perbuatan daging, keduniawian semuanya. Dan kalau kita berkata bahwa kita bertobat, kita berbalik, tunjukkan itu, saudara. Karena saya percaya pertobatan sendiri adalah sebuah proses, saya tahu. Dan seringkali seseorang masih bisa jatuh bangun dalam dosa, dalam keduniawian. Namun yang pertama, yang terpenting adalah niat, saudara. Katakan sama-sama niat. Kalau memang kita punya niat yang kuat, tekad yang kuat, saya percaya by the grace dan kekuatan daripada Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kita. Saya berdoa dan saya percaya sekali, Tuhan benar-benar menginginkan setiap umatnya bertobat dalam ketulusan, bertobat sungguh-sungguh. Dan saya percaya, saudara, kalau Anda dan saya lakukan ini, maka saudara, doa kita akan dipulihkan, keadaan kita dipulihkan. Ini adalah bagaimana Tuhan memberikan kepada saya doa untuk pemulihan, adalah ketika kita merendahkan diri, tapi dengan kesungguhan hati. Bukan karena kita mengalami penghancuran, tapi itu benar-benar keluar dari hati kita, merendahkan diri, menganggap bahwa Tuhan, aku gak bisa apa-apa, aku tidak ada apa-apa, dan aku gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Benar-benar kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Bahkan digambarkan seperti pengemis yang hidup dari belas kasihan pemberian Tuhan. Dan biar kita bergantung sama Tuhan dan berkata, Tuhan, I cannot live without you. Dan ketika Anda merendahkan diri, lalu Anda berdoa dalam ketekunan, jangan berhenti berdoa ketika doamu belum dijawab Tuhan. Terus berdoa sampai doamu mencapai kesempurnaan. Lalu yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Jangan fokus dengan tujuan Anda. Jangan cuma fokus mencapai sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan, tapi fokuslah dengan wajah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Justru melalui pandemik, melalui proses yang Tuhan izinkan, Anda akan mengenal Tuhan. Ingat cerita Ayub, justru dalam proses yang begitu berat, dia mengenal Tuhan. Dia berkata, dahulu dari kata orang aku mengenal Kau, tapi sekarang mataku tertuju kepadamu. Saya percaya
Di tengah pandemik, Tuhan sedang ajar Anda dan saya untuk mengenal Dia secara pribadi. Saya percaya Tuhan pasti buat perbedaan. Saya gak pernah lihat orang benar hidupnya minta-minta. Raja Daud berkata, dari aku muda sampai aku tua, aku gak pernah lihat orang benar hidupnya meminta-minta. Saya percaya di tengah pandemi kesusahan yang kita gak tahu kapan berakhir, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita benar-benar merendahkan diri kita benar-benar merendahkan diri, berdoa dalam ketekunan, dan kita benar-benar mencari wajahnya dan bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. It's not only lip service, tapi perbuatan kita, sikap kita. Maka saya percaya Tuhan akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan akan mendengar doa kita. Yang kedua, Tuhan akan mengampuni dosa dan semua pelanggaran kita. Yang ketiga, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Can you imagine sebuah negeri yang begitu besar aja dipulihkan, apalagi cuman hidup Anda terlalu kecil, saudara. Kalau Anda cuma berdoa untuk pemulihan untuk suamimu, pemulihan untuk istrimu, bisnismu terlalu kecil. Tuhan berkata, kalau 4 item ini, 4 hal ini Anda lakukan, jangankan keluargamu, jangankan bisnismu, jangankan hidupmu, bangsa pun aku pulihkan, apalagi cuman sekecil keluarga, saudara. Hari ini saya berdoa, biar doa untuk pemulihan ini menjadi kunci, di mana Anda menangkap ini. Anda benar-benar hari ini dan berkata, Lord, I humble myself. Bukan karena penghancuran, bukan karena proses, tapi ini benar-benar keluar dari hatiku. Aku merasa aku gak bisa apa-apa, aku tidak ada apa-apa, dan aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku seperti seorang pengemis yang hanya bergantung sama Tuhan dan tiap pagi berkata, Lord, I need you, aku butuh Engkau. Pagi hari ini aku gak tahu aku ketemu siapa, apakah aku ditular atau enggak, atau menular. Gak ada yang tahu. Dan hiduplah saya bersama dengan keluarga saya, tiap hari saya berkata, Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa. Kami gak tahu ketemu siapa, kami gak tahu orang ini reaktif, kami gak tahu orang ini kena mana, dari mana, semuanya menularkan atau apapun. Kami butuh Engkau tiap hari. That's what we do in my family. Kami hanya bergantung sama Tuhan. Kami gak tahu pandemi ini selesai sampai kapan, kami gak tahu what's next, tapi kami bergantung sama Engkau. We need you, Lord. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami terus berdoa dalam ketekunan. Saya sedang berdoa untuk sebuah pergumulan. Saya terus berdoa sampai dengan hari ini, dan saya percaya Tuhan pasti akan pulihkan as soon as possible. Saudara, kami berdoa untuk banyak hal, bahkan ada sebuah doa yang kami doa tapi masih belum selesai, tapi kami tetap percaya Tuhan pasti jawab. Rendahkan diri, cari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya God will bless you, and breakthrough is on the way. Tuhan pasti akan memberkati Anda. Terobosan sedang jalan dalam kehidupan Anda, sedang datang dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, dan Roh Kudus biar Engkau sendiri yang berbicara, Engkau yang menjamah setiap umat-Mu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadi pemulihan. Aku berdoa keluarga demi keluarga dipulihkan. Oh Tuhan, gereja dipulihkan, bisnis dipulihkan, bahkan bangsa dipulihkan. I bless all your people in the name of Jesus. Tuhan berkati setiap mereka dalam nama Yesus. Biar firman yang sudah keluar tidak akan kembali sia-sia. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Pulihkan mereka. I speak life, I speak breakthrough, I speak healing, and I speak restoration in Jesus mighty name. Di dalam nama Yesus, biarlah firman ini jadi kekuatan buat mereka, Tuhan. Aku berkati setiap umat-Mu, kami semua sepakat, kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu terjadi atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan. Kami katakan mulai hari ini, kehidupan-Mu, keluarga-Mu, semuanya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Saya berdoa sekali lagi dimanapun Anda berada. If you believe, kalau kamu percaya dan lakukan 4 hal ini, saya percaya doamu akan mengalami pemulihan. Tuhan akan jawab doamu dan Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Dari tempat ini, I speak blessing, I speak healing, and I speak restoration, breakthrough untuk kehidupan Anda, keluarga Anda, dan usaha Anda, bahkan pelayanan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan memberkati semuanya jadi. Sampai ketemu dalam program Amin yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day with Jesus this morning. God bless you.